كانت فرصة لرسالة فخامة الرئيس جوكو ويدودو الداعمة للقضية الفلسطينية والتي هي مبدئية لن تتغير كما سمعناها في حق نضال الشعب الفلسطيني نحو التحرر، نحو الاستقلال، نحو الحرية، والقدس عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية. القيادة الإندونيسية تتابع عن كثب التطورات على الأرض الفلسطينية، وهي في نفس الوقت ترفض أي إجراءات ضد الشعب الفلسطيني تمس سيادته، تمس حقوقه المشروعة والوطنية. هذه كانت رسالة فخامة الرئيس لنا هذا اليوم، ونحن بدورنا نقلنا له الظروف والتطورات التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن، ونقلنا تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية لفخامة الرئيس وللشعب الإندونيسي على مواقفه الثابتة والداعمة والتي لمسناها والتي لن تتغير. هذه مبادئ ثابتة مبدئية موجودة في مجتمع وعقول المجتمع الإندونيسي قاطبة. Oke, saya langsung bertanya ke Ketua DPP PDI Perjuangan yang sudah bergabung, ada Pak Hamka Haq. Pak Hamka, tadi kita bicara atau kami bertiga bicara dan cerita dan sampai ke satu titik bahwa dulu atau beberapa waktu lalu juga ada sebenarnya event-event olahraga yang membuat atlet-atlet dari Israel sebenarnya datang, lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya juga naik. Tapi kenapa baru saat ini kemudian dipermasalahkan, Pak Hamka Haq? Nah, itu kesalahan masa lalu itu. Itu kekeliruan sekali. Pelanggaran terhadap kedaulatan politik Indonesia itu kesalahan. Jangan lagi mengulangi kesalahan. Sekarang tidak boleh lagi kita biarkan kedaulatan negara kita diinjak-injak oleh negara lain. Masuk siapapun. Khususnya Israel ini. Ya, di era Bung Karno, Israel pernah ditolak oleh Indonesia untuk bertanding sepak bola. Cuma saya tidak tahu waktu itu Piala Dunia keberapa. Ini menunjukkan bahwa sekarang ada seolah-olah ada pencitraan. Yang disampaikan oleh Pak Ngabalin tadi itu pencitraan kepada dunia. Kedaulatan negara tidak boleh dijual hanya karena pencitraan. Apa kaitannya secara langsung Pak Hamka Haq dengan kedaulatan ketika kita menjadi tuan rumah, ini menjadi bagian dari komitmen kita sebagai bagian dari penduduk di dunia juga. Apa hubungannya dengan kemudian Israel menginjak-injak kedaulatan kita? Tidak, apa konteksnya? Tidak apa-apa Piala Dunia di Indonesia dilaksanakan, tapi tanpa keikutsertaan Israel. Tidak apa-apa kita yang laksanakan itu, tapi tanpa keikutsertaan Israel. Pak Hamka Haq, apakah itu justru bertentangan atau justru tidak sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 1945 kita yang mengatakan bahwa kita ikut serta dalam perdamaian dunia? Kalau kemudian kita memantik konflik dengan satu entitas lain, walaupun tidak punya hubungan diplomatik yang menjadi bagian dari penduduk dunia, kan itu menjadi kontradiktif atau tidak sejalan dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 milik kita sendiri, Pak Hamka? Itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sejak tahun 45 dan disusun oleh Bung Karno CS. Dan Bung Karno sendiri sesudah itu pada tahun sekian, saya lupa tahun berapa, Indonesia bertanding dengan Israel, Bung Karno melarang. Jadi ini adalah komitmen politik dari Bung Karno yang dianut oleh PDI Perjuangan. Siapapun yang menganut ideologi PDI Perjuangan harus mempertahankan itu. Paham kan? Oke. Mas Akmal, mungkin Anda bisa cerita kembali, tadi Pak Hamka tidak atau belum bergabung bersama kita, bahwa selain tadi jauh sekali beberapa tahun lalu ketika zaman Bung Karno ada Piala Dunia dan tadi dinyatakan melarang ada keterlibatan atau keikutsertaan dari tim Israel ketika itu, ada beberapa, Anda cerita tadi kan, ada beberapa event olahraga juga sebenarnya mendatangkan atlet-atlet Israel, mungkin tidak jauh dari tahun 2023 ini dan tidak mendapatkan reaksi yang sama seperti saat ini, Mas Akmal. Nah itu saya katakan itu adalah kesalahan besar. Dan jangan lagi ulangi kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya. Menjual kedaulatan negara demi pencitraan. Oke. Ini kan sekarang ini
Ya, Mas Akmal, kita pahamkah? Kita dengarkan dulu apa suara dari Mas Akmal juga. Mas Akmal, menurut Anda tepatkah kita menghubungkan antara kedatangan tim Israel atau kita menjadi tuan rumah Piala U20 dengan kemudian serta-merta diterjemahkan itu merupakan menginjak-injak kedaulatan kita, atau justru sebaliknya menurut Anda? Mungkin Anda bisa bantu untuk unmute, Mas Akmal, tidak terdengar suara Anda. Sepertinya di mute. Ya, keputusan politik kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kondisi waktu itu misalnya, memang seluruh bangsa Asia ketika itu memusuhi Israel. Bahkan setelah itu Israel pindah ke Oseania. Dari Oseania bagian kemudian pindah lagi ke Eropa. Nah, sama dengan Ganevo. Ketika Ganevo kemudian digelar oleh Bung Karno, ketika itu mau Asian Games misalnya. Kemudian masyarakat dunia menolak keberadaan Israel saat itu. Dan pada akhirnya mereka bersepakat untuk menggelar Ganevo dipimpin oleh Pak Soekarno. Nah, situasi dan kondisi politik ketika itu yang berbicara juga gitu kan. Nah, sama dengan Rusia misalnya kemarin ditolak menjadi tuan peserta Piala Dunia, itu juga kondisi politik karena ketika itu invasi dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Bahkan negara-negara Eropa menentang semuanya, sampai kemudian Ukraina bersikukuh tetap melakukan invasi. Akhirnya UEFA dan FIFA membatalkan mencoret keikutsertaan Rusia jadi peserta Piala Dunia 2022. Nah, kalau bicara misalnya Israel juga, tahun 1959 Indonesia juga bertemu dengan Israel di kancah sepak bola. Skornya 1-1 yang mencetak gol Sucipto Suntoro. Kemudian dari situ untuk Piala Dunia 1970 Indonesia hanya kalah selisih gol dari Israel yang pada akhirnya Israel lolos ke Piala Dunia 1970. Itu juga fakta sejarah. Artinya gini, kalau politisi melihat segala sesuatunya pasti dari kacamata politik. Coba sekarang kita melihat dari kacamata olahraga. Olahraga sejauh ini sepak bola itu jalan yang paling efektif sebagai alat diplomasi politik sebenarnya. Sebagai contoh, kontra antara Irak-Iran, perseteruan Irak-Iran diselesaikan di sepak bola. Kemarin bahkan Irak sama Iran bertemu di perempat final Piala Asia U20 yang kemudian Iran kalah, akhirnya Irak yang lolos ke Piala Dunia U20 saat ini. Sama halnya dengan Iran dengan Amerika Serikat, 2 kali bertemu di Piala Dunia 1998 dan juga Piala Dunia 2022 kemarin. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai alat tadi pembukaan preambul kita untuk alat diplomasi politik. Nah, kalau kita tidak, tadi dikatakan oleh Pak Hamka, kita mau jadi tuan rumah, tapi nggak boleh ikut Israel. Ketentuan dari awal, komitmen dari awal adalah Indonesia harus menerima siapapun peserta yang berdasarkan kualifikasi FIFA itu lolos gitu. Peserta, siapapun negaranya. Peserta yang termasuk misalnya Palestina, kalau lolos Palestina akan ikut. Kenapa? Sayangnya Palestina nggak lolos gitu. Iran, kalau Iran lolos, Iran pasti ikut, tapi Iran tidak ikut. Nah, itu kemudian bahkan kalau ada negara Qatar, negara Wakanda yang kemudian jadi anggota FIFA dan ikut serta, kita tidak punya hubungan diplomasi di sana. Sebagai tuan rumah kita harus menerima. Kalau kita tidak mau menerima, maka konsekuensinya seperti Malaysia dibatalkan sebagai tuan rumah. Itu saja yang bisa kita ambil. Kita menerima apa konsekuensi yang ada, atau kemudian menerima Israel datang, atau menolak kita batal jadi tuan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya terkait dengan Permenlu nomor 3 tahun 2019, itu kemudian mungkin masih bisa dibicarakan dengan FIFA. Misalnya kedatangan Israel tidak ada bendera, tidak ada lagi yang dinyanyikan, masih bisa didiskusikan. Bisa dicarikan jalan tengah ya, Mas Akmal ya? Iya, bisa dicarikan jalan tengah. Yang pasti kemudian jangan kemudian menjadi gaduh dan ramainya sehingga orang mau datang ke Indonesia peserta lain yang 23 itu menjadi was-was. Dan pada akhirnya sekarang faktanya apa? FIFA membatalkan drawing Piala Dunia di Bali 31 Maret 2023 besok. Jadi sudah ada konsekuensi yang menanti di depan mata, Pak Hamka. Itu tidak bisa kemudian dari pihak yang menolak termasuk Anda begitu bergerak ke sisi tengah sehingga kita punya jalan tengah untuk sama-sama tetap seiring sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebangsaan dan kenegaraan kita
dan kita tetap mempertahankan dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia, kita berhubungan baik. Bahkan tadi Duta Besar, kami sudah tayangkan kepada pemirsa, Duta Besar Palestina pun menyatakan, saya yakin Presiden Joko Widodo momentum ini tidak menggoyahkan ya hubungan baik antara Indonesia dengan Palestina. Itu pihak yang mungkin yang paling merasa dilukai kalau memang itu kita bicara siapa yang paling terluka ketika kita terlihat dekat dengan kubu yang mungkin bertentangan dengannya sudah menyatakan tidak apa-apa, paham Kahak? Ya, jadi begini, apa yang diceritakan tadi itu adalah mengenai olahraga dan olahraga antara dua negara yang sudah saling mengakui. Dan ini Palestina, ini Israel tidak diakui oleh negara Republik Indonesia. Bung Karno mengatakan, kami tidak akan mengakui Israel selama Israel menjajah Palestina. Jadi suatu saat boleh saja Israel diakui oleh Indonesia apabila saat itu Israel sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi, mungkin syaratnya ialah apabila Israel sudah berjanji untuk memerdekakan Palestina, mungkin itu satu-satunya syarat untuk mengikutkan. Ya, paham Kak, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan baik karena mungkin sepertinya ada suara latar atau suara lain dari device Anda. Saya ke Mas Akmal untuk menutup. Mas Akmal, mungkin ini Anda bisa mewakili dari masyarakat olahraga. Anda tidak hanya dari masyarakat yang mewakili di masyarakat olahraga, masyarakat sepak bola Indonesia, tapi juga bicara sebagai warga negara Indonesia. Mungkin Anda bisa kembali menegaskan suara-suara yang seharusnya atau banyak hal yang perlu kita pertimbangkan untuk menghadapi momentum Piala U20 termasuk dengan adanya polemik ini. Silakan Mas Akmal. Ya, Priska, saya ingin menyampaikan bahwa misalnya kalau ini kaitan kemanusiaan, kaitan kemerdekaan, bahkan kaitan dengan agama, kita dalam agama Islam misalnya juga diminta untuk berbuat adil. Al-Maidah ayat 8 misalnya, wala yajrimannakum sana'an qaumin ala ta'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kita kepada satu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika itu Nabi memenangkan Fathul Makkah, mau masuk ke Ka'bah. Ka'bah ketika itu dipegang kuncinya oleh orang Yahudi bernama Utsman bin Talha. Kemudian diminta kuncinya dan sahabat Ibnu Abbas meminta untuk jangan diserahkan kembali kepada Utsman bin Talha, serahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk meminta kunci Ka'bah. Kemudian Nabi baru tawaf satu putaran, akhirnya kemudian turun surat ini untuk tidak berlaku adil, untuk berlaku adil walaupun kepada kelompok yang dibenci. Itu kebencian yang tidak beralasan. Baik. Ini yang kemudian. Tapi kalau kebencian yang beralasan. Ya, Mas Akmal. Iya, artinya konteks sepak bola ini adalah hampir sama dengan Tolha, gitu, Utsman bin Tolha, konteks sepak bola ya, konteks sepak bola, gitu kan hampir sama dan kita harus berlaku adil. Sekarang pilihannya, paham kan, tinggal cuma satu, kita mau jadi tuan rumah atau kita batalkan dengan segala konsekuensi itu saja. Jadi kalau kemudian harus ada sikap, batalkan, tolak Israel, artinya kita batal jadi tuan rumah, atau kemudian ada cara lain untuk berdiplomasi yang kemudian ada jalan tengahnya. Baik. Saya pikir ada thoriqatul islah yang bisa kita lakukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, juga kepentingan kita tidak dunia. Membenci Israel, tapi baik, kita membenci negara Israel. Pak Kahak, sayang sekali. Paham Kahak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Saya sulit sekali. Semoga di pesawat televisi sebenarnya tidak terdengar, bisa diterima dengan baik suara Anda. Kita nanti bahas lagi, Paham Kahak. Ya, Pak Kahak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Akmal juga saya ucapkan terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas, kami harus mengajak pemirsa untuk ngobrol dengan narasumber lain dan terkait dengan topik lain. Mas Akmal sekali lagi, Paham Kahak sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami jeda, usai jeda kami akan kembali dengan ibu-ibu mungkin yang paling bersuara soal ini, paling merasakan harga daging di pasar sudah semakin naik. Ini tentu perlu intervensi atau langkah untuk bisa menstabilkan harga dan juga menjaga pasokan tetap ada. Kami obrolan terkait hal ini usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.